teman-teman, semangat, semangat, semangat. Dengan semangat banyak masalah yang bisa kita selesaikan, masalah besar menjadi ringan. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini di luar rencana saya didatangi teman ya. Jadi teman yang memang kita sudah kenal lama dan ibunya sudah punya bisnis ya, yaitu di dunia herbal. Nah, tapi pada pagi hari ini datang dan memang ibunya ingin ya tanya-tanya atau tahu tentang perhiasan. Kebetulan juga bawa perhiasan untuk perbarui ya, jadi perhiasan yang lama bagaimana bisa menjadi perhiasan yang terbaru ya. Jadi kita akan langsung ya kenalan sama ibunya ya, langsung aja nanti biar kita nyambung ya. Jadi ini bukan settingan ya teman-teman ya, memang ibunya datang tiba-tiba. Jadi kemarinnya tidak janjian ya Bu Made ya, tidak janjian, tapi pagi-pagi udah SMS nanti jam 9 akan datang ke sini. Sedangkan rencana saya akan membuat berbagi tentang alat yang baru saya dapat kemarin. Kita lanjut langsung ya sama ibunya. Silahkan Ibu, kenalan dulu. Oke, nama saya Lulu Budiani, artinya sih Singaraja. Jadi kebetulan saya kesini ke Ibu Titi untuk saat ada tanyain saat kalian untuk mungkin ada saya mencuci untuk emas aja. Tapi saya lihat juga sering lihat vlog YouTube-nya Bu Tuti, itu hanya perhiasannya berlian semua gitu loh. Wah itu yang mahal-mahal aja gitu. Kebetulan saya pribadi senang beli emas Bu, Ya. beli emas. Dan itu tujuan kita kan kita beli emas, kalau nggak ada uang mungkin bisa digadaikan dan cepat dijual gitu. Jadi kalau potongan udah umum 5-10%. Tapi yang Ibu tayangin ini kan berlian, jadi saya lihat tuh ada memang luar biasa yang luar. Tapi yang umum saya dengar Bu ya, kalau orang membeli berlian biasanya ruginya banyak Bu. Jadi berpikir kita beli itu namanya berlian ya, jadi sampai potongan lebih banyak ruginya daripada kita beli emas. Mungkin gimana Bu, kalau kita bisnis berlian jangan ada rugi-ruginya gitu. Jadi apa yang jadi pertanyaan Bu Made itu sudah pertanyaan umum ya. Jadi tidak Bu Made saja yang punya pemikiran atau persepsi ya namanya ya Bu ya. Seperti itu, bahwa pasti rugi, pasti buntung, bukan buntung lagi, sangat buntung kan begitu kalau membeli perhiasan bertatakan permata diamond dan permata mulia lainnya. Nah sekarang saya akan cakap-cakap ya teman-teman, semoga apa yang pagi hari ini yang tidak saya rencanakan, saya ketemu dengan Bu Made juga memberikan inspirasi untuk teman-teman semua ya, untuk pengetahuan. Nah seperti itu. Jadi ini Bu Made, nah saya akan tanya dulu sama Bu Made, tujuan Bu Made itu membeli perhiasan yang Ibu bilang rugi, contohnya ingin beli cincin atau kalung berlian. Nah itu tujuannya apa? Pertama tujuan kita udah satu sih kan keuangan memang juga pas kita melihat mungkin ditawarkan cocok, bagus gitu loh. Artinya kan senang dulu, lihat sesuatu senang dulu, pasti kita beli kan Bu. Itu yang pertama. Yang mungkin yang kedua memang satu pasti kan pemakaiannya mungkin memang rutin dipakai. Mungkin ada acara apa, planning kita beli sesuatu kan ada memang perencanaan pasti ya. Itu pakai untuk sembahyang, acara tertentu gitu. Ya, jadi Bu Made tujuannya membeli perhiasan berlian untuk penampilan, kan gitu ya, untuk penampilan agar dilihat orang lain, gengsinya naik kan seperti itu ya. Jadi itu tujuan Bu Made untuk membeli perhiasan kan gitu. Jadi gini Bu Made ya, jadi yang dikatakan rugi ya, nah, mungkin teman-teman juga yang menonton ya. Jadi kalau kita rugi Bu Made, sebetulnya kan tidak rugi. Jadi apa yang membuat Bu Made tadi rugi? Karena Bu Made
menyamakan beli perhiasan itu dengan membeli seperti contohnya logam kepingan emas ya. Jadi yang apa namanya langsung bisa liquid. Nah, ibu bawa sekarang cair kan gitu. Nah, itu tidak bisa dibandingkan ibu dengan perhiasan yang kita beli, berlian itu dibandingkan dengan seperti properti, seperti batangan batangan kepingan emas ya, atau apa namanya surat yang saham. Nah, seperti itu memang tidak bisa dibandingkan itu Bu Made. Jadi perhiasan ini ya, cincin perhiasan ini adalah fashion item Bu Made. Jadi fashion item yang seperti contoh ya, Bu Made pernah dengar kan, pasti pernah lihat juga kan, orang-orang beli tas kan dengan tas yang sangat mahal. Nah, seperti tas Hermes ya, atau tas yang lain-lain banyak sekali, Dior. Nah, seperti kayak Gucci ya, tas-tas branded itu ada tas itu harganya 1,8 M Bu Made. Jadi ada juga tas harganya 300. Nah, itu banyak sekali. 200, ada fashion item jam tangan. Nah, seperti mungkin Bu Made pernah dengar Rolex, ada coklat. Nah, seperti itu kan. Nah, itu sama gitu Bu Made ya, sama kayak fashion item, kayak yang bisa bandingkan dengan fashion item seperti tas, jam tangan, seperti itu. Nah, keuntungannya perhiasan ya Bu Made sangat beda sekali dengan fashion item yang tas. Contohnya, kalau kita beli tas ya, tas yang seharga miliaran ya, juta. Nah, sepandai-pandainya Bu Made merawat ya, sepandai-pandainya Bu Made merawat, atau kita sudah hati-hati dalam memakai, tetapi lama-kelamaan tas ini pun akan tidak bisa bagus terus ya, pasti akan berubah dari barunya, sehingga tidak bisa kita mempertahankan kualitas tasnya ini dan bisa mendapatkan kita keuntungan uang balik lagi. Itu padahal harganya sangat mahal. Tetapi kalau perhiasan yang ibu beli, contohnya perhiasan berlian ya, atau permata lainnya, itu ibu sudah pakai dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, itu nilainya akan cenderungnya naik, dan itu akan sangat menguntungkan ibu juga suatu saat. Nah, tetapi untuk mengetahui itu kita memang harus punya pengetahuan Bu Made. Kalau kita tidak tahu ya, akhirnya kita akan rugi dan dibodohi oleh orang. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Made ada sudah belajar tentang itu? Gini, memang untuk membandingkan produk yang ibu bilang nilainya ya, karena ibu satu, kita membeli sesuatu kan ada nilai seninya, dan juga kurun waktu kita pakai mungkin sama yang ibu bandingkan dengan tas, mungkin harganya sampai MM-an, karena kurun waktu juga namanya orang punya tas kan berganti, mungkin setiap berapa bulan kan berganti, itu pun membuat harganya pun menurun. Jadi saya udah paham deh bahwa itu membeli sesuatu namanya di perhiasan, mungkin di berlian ini memang kan harganya tidak seperti emas ya, jadi nilainya lebih tinggi. Terus saya mengerti dari ya, sini ada perbandingan gitu. Ya, jadi memang seperti itu Bu Made. Jadi kalau perhiasan itu sangat tinggi sekali nilainya. Nah, cuma namanya kita ini kan memang kebanyakan orang itu memang belum memahami di sini. Jadi karena memang perhiasan mewah ini memang hanya orang-orang tertentu Bu. Jadi orang-orang tertentu yang memang sudah memainkannya. Nah, salah satu saya punya pelanggan itu memang ibunya itu sangat pintar sekali, dan memilih itu, contohnya dia beli perhiasan itu pandai sekali ya memilih, dan cocok beli. Dipakai itu ya, saat dipakai itu ada temen yang lihat tertarik gitu, diminta, padahal harganya sudah sangat tinggi sekali dari belinya ya ibunya, itu tidak dikasih.
Nah itu adalah salah satu. Nah jadi Bu Made ya, untuk kita bisa untung itu kita seperti apa caranya agar kita untung. Nah sebetulnya Bu Made itu sudah untung tadi beli berlian. Nah kita untung yang tidak terlihat ini harus dihargai Bu. Contohnya kita pakai nih ya, contohnya kita beli tas mewah, nah seperti itu ya, kita tidak beruntung Bu Made, sebetulnya itu sudah untung pakai. Nah begitu kita pakai ya, gengsi kita naik ya kan, kita seneng, nah terus kita menjadi happy. Nah ada hormon yang kalau kita happy itu kan ada sesuatu yang ada energi yang masuk, nah kita dilihat itu menarik, nah seperti itu. Nah terus kalau kita orang yang suka selfie-selfian dengan tas ya, kita bangga, nah seperti itu kan mahal Bu Made harganya. Nah itu kan perlu Ibu bayar juga, nah seperti itu. Nah kalau kita tidak mau membayar ya jangan di sana. Nah kalau kita ya pakai tas-tas yang KW, tas kresek, nah itu kan tidak ada ininya ya Bu Made ya. Jadi kita, ya jadi itulah kita tuh untung yang tidak terlihat ini. Nah untung yang tidak terlihat ini ya jangan kita tidak akuin. Nah terus kita marah-marah sama pedagangnya, oh saya beli ini tidak untung, ini merugikan saya. Nah dia tidak tahu, menyalah-nyalahkan, nah seperti itu. Nah tapi kalau kita tahu, kita beli sesuatu, contohnya kita beli perhiasan, kita sudah pakai, kita sudah gengsinya kita sudah naik, nah terus kita juga seneng, terus kita kalau lagi bernegosiasi atau lagi take-talk bisnis kita untung, nah itu kan sudah sangat untung. Nah kita pandai dengan pengetahuan, nah akhirnya kita pakai, terus kita mengerti bahwa ini adalah barang yang bernilai tinggi. Nah suatu saat segoblok-gobloknya kita itu pasti kita tidak akan rugi, karena akan ada orang yang tertarik dengan barang kita, apalagi barang kita hanya satu-satunya Bu Made gitu. Nah tetapi kalau kita bandingkan, kita membeli perhiasan Bu Made kan karena emosi contohnya ya, terus Bu Made sampai jual sawah, terus jual kerbau untuk beli perhiasan. Nah begitu nanti kita punya masalah, tidak kita anggarkan budgetnya kita, akhirnya kita jual dengan cara BUC, ya Ibu pasti rugi. Nah seperti itu, apalagi kita dengan kalau bahasa Jawa itu kemerungsung itu Bu Made, panik. Nah seperti itu orang akan walaupun suka, dia akan tidak mau menghargai tinggi, padahal orang ini waduh barangnya ini bagus sekali, pasti sangat menguntungkan saya. Nah seperti itu. Nah jadi intinya apa Bu Made? Intinya itu kita memang harus mempunyai pengetahuan untuk ini, dan kita harus punya mindset dagang, jangan pakai mindset konsumen. Ya kalau mindset dagang otomatis Bu Made akan belanja pada tempat yang pas ya, tahu cari sumbernya. Terus yang kedua Bu Made akan istilahnya kalau kita jalan-jalan ketemu dengan toko mewah, nah seperti itu Bu Made pun bisa nego lagi sama bosnya, pemilik toko, bahwa aku suka kasih harga spesial buat saya, karena saya ini juga membeli juga bisa saya apalah caranya gitu loh Bu Made, biar harganya itu lebih murah. Atau kalau dipotong tanahnya ini nanti Bu Made kalau dijual lagi potongan 25 atau 35 atau 45%. Nah seperti itu Bu Made bisa nego, atau saya tidak perlu dengan surat kesepakatan jual beli lagi, saya beli putus berapa mau kasih harga. Nah kalau kita nanti tahu nah di mana jualnya, ya kita bisa jual ke teman-teman kita, atau mungkin ke relasi, nah atau ya banyak sekali, karena perhiasan ini sangat-sangat diburu ya sama orang banyak gitu loh. Jadi dari umur 17 tahun itu sudah mulai suka dengan perhiasan Bu Made, jadi suka. Nah kalau Bu Made pakai emas biasa itu kan beda, nilainya beda di kita. Nah walaupun Ibu Made beli emas juga tidak bisa untung aslinya, mana bisa untung? Dipotong juga. Iya dipotong, ya? Iya dipotong juga.
wah sekarang kita beli seumpamanya harga sekian, sampan balikin juga dipotong. Nah seperti itu, kecuali naik. Nah nyari naiknya emas ini kan lama sekali Bu Made ya, jadi lama. Nah jadi kita harus tahu, di sinilah ada ilmu yang pengetahuan yang harus Ibu Made ketahui. Jangan kita membeli membeli sesuatu, kita nafsunya besar, pengetahuannya tidak ada. Nah itu yang nanti membuat tidak bagus di sana Bu Made. Nah kalau kita belanja itu harus nafsunya besar, pengetahuannya juga besar. Nah seperti itu, seimbang, jadi nanti tidak akan nyalain orang seperti itu. Itu Bu Made ya. Terima kasih Bu, luar biasa. Jadi Ya. saya pribadi ya, jadi mengetahui bagaimana orang mungkin investasi untuk membeli sesuatu menguntungkan gak Bu, bukan merugi Bu. Karena saya dari cerita mungkin pemasukan dari Ibu tentang jadi itu luar biasa. Mungkin nanti saya ketemu orang jadi ada gambaran bagaimana pengertian untuk dia membeli suatu barang uang ini, jadi dia merasa untung sekali. Iya. Ya Bu Made ya. Jadi mungkin sudah cukup sharingnya Bu. Luar biasa. Iya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita cakap-cakap ya. Video kali ini tidak ada settingan sama sekali ya, kita rencanakan ya teman-teman ya, karena memang saya sama Bu Made ini memang sudah sering ketemu ya Bu ya. Jadi urusan saya kasih istilahnya apa ya Bu Made ya, jualan. Nah seperti itu. Jadi Bu Made ayo bikin perhiasan atau cari teman-temannya mungkin ya, karena ibunya ini dari Singaraja. Jadi siapa tahu ada teman-temannya yang ada rencana membuat perhiasan atau pengen punya perhiasan yang lama diubah menjadi baru, atau ingin reparasi atau dan lain sebagainya urusan perhiasan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tadi karena ngeluh sekali berlian ini rugi. Nah seperti itu. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai di sini ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan konten-konten yang berbeda tentang seputar perhiasan. Oke teman-teman, semangat.